Aku berdiri di depan pagar rumah yang dulu ikut kubangun bersama almarhum suamiku. Ketika Mas Wahyu berkata tanpa berkedip, "Bunda, kami nggak butuh uang pensiun Bunda lagi. Rumah ini terasa sempit. Bunda lebih baik cari tempat lain." Pagi itu matahari bersinar cerah di Palur, Karanganyar. Langit biru tanpa awan, udara segar setelah semalam hujan deras membasahi kompleks perumahan kami. Rumah 2 lantai tipe 75/120 ini biasanya ramai dengan suara cucuku berlarian. Tapi pagi ini sunyi. Sunyi yang aneh. Sunyi yang membuat dadaku sesak. Aku Darti, 68 tahun, janda pensiunan PNS. Sudah 2 tahun aku tinggal bersama anak sulungku Mas Wahyu dan menantuku Lestari di rumah ini. Pukul 8.30 pagi tadi, Lestari memanggilku ke ruang tamu dengan nada yang terlalu manis. Aku langsung tahu ada yang tidak beres. Di meja ruang tamu, Lestari duduk dengan map besar berwarna biru. Di sampulnya tertulis rapi dengan spidol emas, "Rencana Masa Depan Keluarga." Di sebelahnya berserakan brosur-brosur perumahan elit di Solo Baru. Rumah-rumah mewah dengan taman luas dan kolam renang pribadi. Aku menelan ludah. Mas Wahyu duduk di sebelah istrinya, tangannya meremas-remas ujung kemeja. Ia menatapku dengan tatapan datar yang membuatku merinding. Ini anakku, anak yang dulu kurawat saat demam tinggi berhari-hari. Anak yang kutunggui saat ujian masuk perguruan tinggi. Tapi pagi ini ia terasa seperti orang asing. "Bunda, kami sudah pikirkan baik-baik," ucap Mas Wahyu memulai. Suaranya datar, tanpa kehangatan. Situasi kita sekarang berbeda. Lestari menyambung dengan senyum tipis yang tidak sampai ke matanya. Kita semua sekarang punya kesempatan untuk hidup baru, lebih layak. Tapi kita perlu ruang, Bun. Ruang untuk berkembang. Aku belum sempat menjawab ketika Lestari membuka map besar itu. Halaman pertama berisi daftar rumah yang mereka incar. Halaman kedua berisi perhitungan biaya renovasi. Halaman ketiga membuatku membeku. Judul halamannya, "Solusi Tempat Tinggal Bunda Darti." "Kami sudah cari-cari beberapa kontrakan di dekat pasar," kata Lestari sambil menunjuk selembar kertas. "Harganya terjangkau, Bun. 800.000 per bulan. Dekat dengan masjid juga, jadi Bunda bisa lebih khusyuk beribadah." Nada suaranya manis seperti madu, tapi setiap katanya menusuk seperti pisau. Dekat masjid. Seolah-olah aku ini beban yang harus disingkirkan dengan alasan yang terdengar baik. "Lebih praktis juga, Bun," tambah Mas Wahyu. "Bunda kan suka memasak. Di kontrakan itu ada dapur kecil sendiri. Bisa lebih bebas." "Bebas," kata yang mereka pakai untuk mengusirku dengan halus. Aku mencoba tetap tenang, meski tanganku mulai bergetar. "Apa karena tiket itu?" tanyaku pelan. Lestari langsung menjawab cepat. Terlalu cepat. "Tentu tidak, Bun. Ini soal kenyamanan bersama. Lagi pula," ia berhenti sejenak, menatapku tajam. "Tiketnya kan ditemukan di rumah ini. Jadi wajar kalau ini jadi rezeki keluarga, bukan? Tiket undian." Malam sebelumnya, Lestari menemukan tiket itu terselip di laci meja dapur saat ia mencari potongan belanja. Tiket undian nasional yang ternyata menang hadiah utama. Sejak saat itu, tatapan mereka berubah. Senyum mereka berubah. Segalanya berubah. Aku menarik napas panjang. "Sudah kalian lihat belum atas nama siapa tiket itu?" Lestari terdiam sebentar. Jari-jarinya mengetuk-ketuk meja. "Tapi Bunda tinggal di sini. Tiket itu bagian dari keluarga, bukan? Kita satu keluarga, Bun." Mas Wahyu mengangguk cepat. "Bunda kan selama ini kami rawat. Wajar dong kalau rezeki ini jadi berkah bersama. Kami yang urus Bunda, kami yang kasih tempat tinggal. Rawat. Kasih tempat tinggal. Seolah-olah aku ini orang asing yang mereka beri amal.
Bukan ibu yang melahirkannya, bukan ibu yang membesarkannya dengan keringat dan air mata. Aku membuka tas kecil yang kubawa, mengeluarkan dompet lusuh warisan almarhum suamiku. Dengan tangan yang masih gemetar, ku keluarkan tiket asli dari dalam dompet. Tiket yang mereka temukan kemarin hanyalah fotokopian yang secara tidak sengaja tertinggal. Aku mengangkat tiket itu ke arah cahaya matahari yang masuk dari jendela. Angka-angkanya tercetak jelas. Dan di pojok kiri bawah tertulis nama pemilik dengan tinta resmi. Ini namaku, ucapku pelan tapi tegas. Darti, aku beli ini Jumat pagi lalu di warung Pak Joko, seperti biasa. Seperti yang sudah kulakukan setiap Jumat selama 33 tahun. Suasana berubah beku dalam sekejap. Lestari membatu di kursinya, mulutnya terbuka sedikit. Mas Wahyu menundukkan kepala dalam, tangannya mengepal di atas paha. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam. Lalu Lestari bangkit berdiri, suaranya meninggi. Tapi Bunda selama ini hidup dari uang kami. Kami yang biayai semuanya. Listrik, air, makan, semuanya kami yang tanggung. Atanan aku tetap duduk tenang, menatap mata menantuku yang penuh amarah. Dari uang pensiunanku sendiri, Les, setiap bulan aku kasih 3,2 juta. Aku juga yang mencuci baju kalian. Memasak setiap hari, menjaga Rizky dan Alifa sepulang sekolah sampai kalian pulang kerja. Itu kan kewajiban sebagai nenek, seru Lestari. Wajahnya memerah. Kewajiban, ulangku pelan. Tapi uang yang kubayar setiap bulan itu bukan kewajiban ya. Mas Wahyu mengangkat tangan mencoba meredakan. Bunda, kami tidak bermaksud seperti itu. Kami cuma... Ia berhenti, mencari kata yang tepat. Kami juga punya kebutuhan, Bun. Kami pikir dengan rezeki ini, kita bisa bahagia bersama-sama. Saling membantu. Saling membantu. Kata-kata indah untuk menutupi keserakahan. Lestari duduk kembali, kali ini dengan air mata mengalir di pipi. Tapi aku tahu, itu bukan air mata penyesalan. Itu air mata frustrasi karena rencananya tidak berjalan mulus. Bunda gak ngerti, ucapnya tercekat. Kami sudah merencanakan semuanya, kami bisa lunasi utang, beli rumah yang lebih layak, kasih masa depan lebih baik untuk Rizky dan Alifa. Aku tidak menjawab lagi. Aku melipat tiket itu dengan hati-hati, memasukkannya kembali ke dalam dompet, lalu memasukkan dompet ke dalam tas. Gerakan-gerakan sederhana yang terasa sangat berat. Aku bangkit dari kursi, berjalan menuju kamar kecil di belakang, yang selama ini kutempati. Kamar yang dulunya adalah gudang yang mereka sulap menjadi kamar untukku dengan alasan lebih pribadi. Padahal aku tahu mereka hanya ingin aku tidak terlihat saat ada tamu. Aku mulai membereskan beberapa barang. Baju-baju lama, foto keluarga dalam bingkai kayu sederhana, tasbih pemberian almarhum suamiku, Al-Quran dengan sampul hijau kusam. Tidak banyak. Hidupku memang tidak pernah tentang banyaknya barang. Dari luar kamar, ku dengar suara Lestari menelepon seseorang. Suaranya pelan tapi cukup jelas terdengar. Aku gak nyangka dia bakal ngomong kayak gitu. Padahal sudah kita siapin semuanya. Gimana ini? Rencananya kan sempurna. Rencana. Mereka sudah merencanakan ini sejak awal. Mungkin sejak mereka tahu aku punya tiket undian itu. Aku menatap sekeliling kamar kecil ini. Dinding putih kusam, kasur tipis dengan spray bermotif bunga yang sudah pudar. Lemari kayu tua yang pintunya sedikit miring. Ini pernah kuhiasi dengan tanaman kecil di sudut jendela. Pernah kuanggap rumah. Tapi rumah bukan hanya tentang bangunan. Rumah adalah tempat di mana hatimu merasa aman. Dan aku tidak pernah merasa aman di sini. Aku mengambil tas kecilku, melemparkan tali ke bahu.
berjalan keluar dari kamar itu untuk terakhir kalinya. Di ruang tamu, Mas Wahyu dan Lestari masih duduk dengan wajah bingung dan marah. Mereka menatapku berdiri di ambang pintu. "Bunda mau kemana?" tanya Mas Wahyu. Aku tidak menjawab. Aku hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mata. Aku berjalan pelan keluar dari rumah itu, melewati pot bunga yang dulu kupelihara dengan penuh kasih sayang. Bunga mawar merah yang setiap pagi kusirami. Tanaman cabai di pojok teras yang sering kupakai untuk masakan. Semua itu akan kutinggalkan. Di belakangku, 2 manusia dewasa berdiri membeku di ambang pintu. Mereka tidak bergerak, tidak berkata apa-apa, hanya menatapku pergi dengan tatapan yang sulit kubaca. Bingung? Marah? Menyesal? Entahlah, tapi mereka tidak tahu satu hal penting. Mereka tidak tahu bahwa aku sudah mempersiapkan semua ini sejak lama. Sejak hari pertama aku merasakan tatapan meremehkan dari Lestari. Sejak hari pertama Mas Wahyu mulai menghitung kontribusiku seperti aku ini karyawan, bukan ibunya. Almarhum suamiku pernah berkata, "Dar, jangan pernah hidup bergantung pada siapapun, bahkan pada anak sendiri. Kita harus punya rencana sendiri." Dan pagi ini, rencanaku baru saja dimulai. Tidak ada yang tahu bagaimana rasanya menjadi tamu tak diundang di rumah anak sendiri, sampai mereka mulai menghitung harga setiap sendok nasi yang kau makan. 2 tahun yang lalu, 3 bulan setelah Pak Harun wafat karena stroke mendadak, Mas Wahyu datang ke rumah kecilku di Sragen. Saat itu aku masih berkabung, masih sering menangis di malam hari sambil memeluk bantal suamiku yang masih berbau minyak kayu putih kesukaannya. Rumah terasa terlalu sunyi tanpa suara batuknya, tanpa suara radio pagi yang selalu ia dengarkan sambil membaca koran. "Bunda gak perlu sendirian terus," kata Mas Wahyu waktu itu. Tangannya memegang bahuku dengan lembut. "Di rumah kami ada kamar kosong. Bunda bisa lebih dekat dengan cucu. Rizky dan Alifa juga kangen sama Bunda." Aku terharu mendengarnya. Kupikir anakku masih peduli, masih ingin ibunya dekat. Kupikir ia tidak ingin aku meratapi kesepian di rumah tua yang penuh kenangan bersama almarhum. "Bunda gak akan jadi beban?" tanyaku ragu waktu itu. Mas Wahyu tertawa, memelukku erat. "Bunda ini bicara apa sih? Bunda adalah ibu kami. Mana ada ibu jadi beban buat anaknya sendiri." Kata-kata manis yang kemudian berubah menjadi racun. Aku hanya membawa 1 koper kecil saat pindah. Beberapa potong baju, mukena, sandal, dan foto-foto keluarga dalam bingkai kayu sederhana. Aku tidak ingin membebani mereka dengan barang-barangku yang banyak. Aku pikir aku akan bahagia di sana. Aku pikir aku akan merasakan kehangatan keluarga lagi. 3 bulan pertama memang terasa seperti surga kecil. Setiap pagi aku bangun jam 5 menyiapkan sarapan untuk semua. Bubur ayam dengan taburan bawang goreng dan seledri segar, tempe bacem yang kumasak dengan gula merah, teh manis hangat yang harum. Lestari selalu tersenyum melihat meja makan penuh. "Wah, enak banget masakannya, Bun," ucapnya sambil menyuap bubur. "Bikin nostalgia masa kecil ya. Dulu waktu di kampung, nenek juga suka masak bubur kayak gini." Aku tersenyum bahagia. Rasanya semua lelahku terbayar dengan senyum dan pujian itu. Aku juga mengantarkan Rizky dan Alifa ke madrasah ibtidaiyah setiap pagi. Berjalan kaki berdua sambil menceritakan dongeng dan mengajari mereka membaca papan-papan nama toko di jalan. Sore harinya, aku menjemput mereka, lalu pulang sambil membeli gorengan di depan gang. "Bunda paling enak kalau beli gorengan," kata Rizky kecil sambil menggigit tahu isi. "Bunda selalu pilih yang masih anget. Aku juga menyumbang Rp750.000 setiap bulan untuk kebutuhan dapur. Uang pensiunanku tidak banyak,
tapi aku ingin ikut berkontribusi. Aku tidak mau dianggap hanya menumpang makan, tapi kebahagiaan itu hanya bertahan 3 bulan. Memasuki bulan keempat, Lestari mulai berubah. Suatu sore, ia memanggilku ke ruang tamu dengan membawa laptop dan kertas lembar cetakan. Aku masih ingat betul hari itu. Hari Kamis sore, setelah aku selesai menyetrika baju-baju mereka. Bunda, aku buatkan perhitungan kontribusi bulanan, ucapnya sambil menyodorkan kertas. Biar lebih transparan, supaya semuanya adil. Aku menatap kertas itu dengan bingung. Di atasnya tertulis rapi dalam format Excel yang sudah dicetak. Judulnya, Kontribusi Bulanan Ibu Darti. Di bawahnya ada daftar rincian yang membuatku tercekat. Biaya kamar Rp1.500.000 per bulan. Biaya listrik dan air Rp600.000 per bulan. Biaya belanja bulanan dan konsumsi Rp1.100.000 per bulan. Total Rp3.200.000 per bulan. Ini hitungan standar, Bun, kata Lestari dengan senyum yang tidak tulus. Kalau Bunda ngekos di luar, pasti segini juga. Ini aku hitung adil kok, malah lebih murah daripada kontrakan di luar. Aku menelan ludah. 750.000 yang selama ini kuberikan tiba-tiba tidak cukup. Mereka ingin lebih, jauh lebih banyak. Tapi uang pensiunanku cuma 3.500.000 per bulan, Les. Ucapku pelan. Ya sisanya buat jajan Bunda sendiri, kan lumayan masih ada 300.000. Jawabnya enteng. Cukup kok buat beli pulsa sama jajan di warung. 300.000 untuk sebulan. Untuk segala kebutuhanku yang lain. Aku ingin protes, tapi tidak tahu harus berkata apa. Aku takut dianggap tidak tahu diri. Takut dianggap tidak bersyukur sudah dikasih tempat tinggal oleh anak sendiri. Sejak saat itu, hidupku berubah menjadi rutinitas yang melelahkan. Aku tidak hanya tinggal di sana, aku bekerja di sana, tanpa upah, tanpa apresiasi, bahkan tanpa ucapan terima kasih. Setiap sore, Lestari pergi kelas Zumba di pusat kebugaran dekat kantor kelurahan. Ia pergi jam 3, pulang jam 6. Selama itu, aku yang menjaga Rizky dan Alifa. Aku ajak mereka mengaji, menggambar, kadang membuat kue sederhana dari tepung dan gula yang kusimpan. Aku juga yang menghadapi tukang servis AC saat mesin bocor. Aku yang menelepon teknisi wifi saat internet mati. Aku yang menerima paket-paket belanja online Lestari dan merapikannya di gudang belakang. Setiap Jumat sebelum arisan RT, aku harus bersih-bersih rumah sampai mengkilap. Menyapu, mengepel, membersihkan jendela, merapikan taman depan. Lestari ingin rumahnya terlihat sempurna di mata tetangga. Bunda bantuin ya, biar nanti kalau teman-teman arisan datang, rumah kelihatan rapi, ucapnya sambil berlalu begitu saja, tanpa menawarkan bantuan. Suatu sore, aku tidak sengaja mendengar Lestari bicara di telepon. Aku sedang menyiram tanaman di teras depan, sementara ia ada di dalam dapur dengan pintu sedikit terbuka. Lumayanlah, ucapnya sambil tertawa kecil. Ada yang bantu kerjaan rumah, tapi malah dia yang bayar kita. Untung banget kan, aku gak perlu bayar asisten rumah tangga lagi. Suaranya terdengar riang, seperti seseorang yang baru saja mendapat diskon besar di pusat perbelanjaan. Tanganku berhenti menyiram. Air dari selang terus mengalir, membasahi tanah sampai menggenang. Aku berdiri membeku, hatiku sakit. Bukan karena kata-katanya yang kasar, tapi karena aku baru menyadari posisiku yang sebenarnya di rumah ini. Aku bukan ibu, aku bukan nenek, aku adalah pembantu yang membayar untuk bekerja. Malam itu aku tidak bisa tidur. Berbaring di kasur tipis sambil menatap langit-langit kamar yang retak di beberapa bagian. Aku mencoba menyangkal apa yang kudengar. Aku bilang pada diriku sendiri,
bahwa mungkin aku salah dengar. Mungkin Lestari hanya bercanda dengan temannya. Mungkin ia tidak bermaksud seperti itu, tapi kenyataan terus berbicara lebih keras dari sangkalanku. Setiap kali Rizky demam di malam hari, aku yang bangun. Aku yang mengompresnya, memberinya minum, membacakan doa sambil mengusap keningnya yang panas. Lestari dan Mas Wahyu tetap tidur nyenyak di kamar mereka yang ber-AC. Setiap kali ada undangan pernikahan, pengajian, atau acara keluarga, mereka pergi berdua dengan rapi. Aku ditinggal di rumah dengan alasan harus ada yang jaga rumah atau Rizky dan Alifa gak bisa ditinggal sendirian. Padahal aku juga ingin ikut pengajian. Aku juga ingin bertemu dengan teman-teman lama. Tapi aku tidak pernah diajak. Lalu datanglah usulan yang membuatku benar-benar sadar. Suatu minggu pagi, Lestari dan Mas Wahyu memanggilku ke ruang keluarga. Mereka duduk berdampingan dengan senyum lebar, seperti orang yang akan menyampaikan kabar baik. "Bunda, kita ada ide bagus," ucap Lestari bersemangat. "Gudang belakang itu kan jarang dipakai. Kita bisa renovasi jadi kamar untuk Bunda. Lebih pribadi, lebih tenang. Bunda bisa punya dapur kecil sendiri juga." Mas Wahyu mengangguk antusias. "Iya Bun, lebih adem juga di belakang. Jauh dari kebisingan jalan raya. Bunda jadi lebih nyaman istirahat." Gudang belakang. Ruangan sempit tanpa jendela yang cukup, lembab karena dekat dengan kamar mandi, dan gelap sepanjang hari. Mereka ingin aku pindah ke sana. "Kamar ini kan perlu kami pakai buat ruang kerja," tambah Lestari. "Mas Wahyu sekarang kan sering kerja dari rumah. Butuh ruangan yang tenang." Aku paham, ini bukan tentang kenyamananku. Ini tentang menyingkirkanku lebih jauh lagi dari kehidupan mereka. Mereka ingin aku tidak terlihat. Mereka ingin aku menghilang dari pandangan tamu yang datang. "Renovasinya berapa lama?" tanyaku pelan. "Paling 2 minggu, jawab Mas Wahyu cepat. "Nanti kita panggilkan tukang." "Tenang aja Bun, biayanya kita tanggung kok." Biaya mereka tanggung, tapi dengan uang siapa? Dengan uang kontribusiku yang 3.200.000 setiap bulan? Malam itu, aku duduk sendirian di kamar kecilku, menatap dinding putih yang mulai menguning. Aku teringat kata-kata almarhum suamiku sebelum ia wafat. Saat itu, ia sedang terbaring lemah di rumah sakit. Tangan dinginnya menggenggam tanganku erat. "Dar, jangan takut sendiri," ucapnya dengan suara parau. "Tapi jangan biarkan siapapun memperlakukanmu seperti tak berharga. Kau lebih berharga dari yang kau kira." Air mataku menetes. Aku tidak menangis keras, hanya air mata yang jatuh diam-diam, membasahi bantal. Aku baru mengerti maksud kata-katanya sekarang. Ia sudah tahu. Ia sudah merasakan bagaimana orang-orang bisa berubah saat kita dalam posisi lemah. Dan ia ingin aku tetap punya harga diri. Malam itu juga, aku membuka laci kecil di samping tempat tidur, mengeluarkan buku catatan lusuh yang selama ini kusimpan. Di dalamnya, aku mulai mencatat semua yang terjadi. Setiap kata menyakitkan, setiap perlakuan tidak adil, setiap kontribusi yang kuberikan, tapi tidak pernah dihargai. Aku tidak tahu untuk apa catatan itu nantinya. Tapi aku tahu, suatu hari aku akan membutuhkannya. Di luar kamar, ku dengar suara Lestari dan Mas Wahyu tertawa. Mereka sedang merencanakan liburan ke Bali. Mereka bicara tentang hotel bintang 5, pantai pasir putih, restoran mewah yang ingin mereka coba. "Paling ongkosnya 20 juta buat berempat," kata Lestari. "Lumayan sih, tapi kita kan jarang liburan. Sekali-kali boleh lah." 20 juta, sementara aku harus bertahan dengan 300.000 untuk sebulan. Di kamar kecil itu, aku duduk memegang tiket undian yang belum mereka ketahui keberadaannya. Tiket yang kubeli setiap Jumat pagi di warung Pak Joko.
dengan uang 300.000 yang tersisa. Tiket yang menjadi harapan kecilku di tengah kepahitan hidup ini. Dan di sampingnya, buku catatan kecil yang berisi semua bukti perlakuan mereka. Di luar sana, suara mereka tertawa, merencanakan liburan yang bahkan tidak pernah sekalipun mereka tanyakan, apakah aku ingin ikut? Sudah 33 tahun aku memilih angka yang sama. Tidak pernah menang, tidak pernah berharap lebih. Tapi malam itu, angka-angka itu muncul satu persatu di layar TV kecil yang biasa kupakai nonton sinetron. Jumat malam itu, sekitar pukul 8.30, semua orang sudah tidur. Mas Wahyu kelelahan setelah seharian bekerja. Lestari tidur lebih awal karena besok pagi ada arisan. Rizky dan Alifa sudah terlelap sejak jam 8. Aku sendirian di ruang tengah, menonton TV kecil 14 inci yang kusimpan di sudut ruangan. Siaran langsung pengundian hadiah Ramadan berkah baru saja dimulai. Aku sebenarnya tidak terlalu memperhatikan. Ini sudah menjadi kebiasaan tahunan. Aku membeli tiket, menyimpannya, lalu melupakannya. Tidak pernah berharap menang. Bagiku, membeli tiket itu seperti sedekah kecil, bukan investasi. Pembawa acara dengan jas hitam mengkilap mulai memutar bola-bola angka di mesin transparan. Satu persatu bola keluar. Angka pertama, 03. Aku melirik tiketku yang terselip di dompet. Cocok, tapi aku tidak berpikir apa-apa. Kebetulan saja. Angka kedua, 16. Jantungku sedikit berdegup. Itu tanggal lahir Mas Wahyu. Aku memilih angka itu sejak ia lahir 40 tahun lalu. Angka ketiga, 28. Tanggal kami pindah ke rumah pertama kami di Sragen. Rumah kecil tipe 36 dengan halaman sempit, tempat Pak Harun menanam pohon mangga. Tanganku mulai gemetar. Aku meraih dompet, mengeluarkan tiket dengan hati-hati. Angka keempat diumumkan. 34, usiaku saat melahirkan anak kedua, Dian, yang sekarang tinggal di Kalimantan. Angka kelima, 47. Jumlah tahun aku bersama Pak Harun sebelum ia dipanggil Yang Maha Kuasa. 47 tahun penuh suka duka, tawa, dan air mata. Angka terakhir, angka spesial, 12. Tanggal 12 bulan itu, 2 tahun lalu, Pak Harun menghembuskan napas terakhirnya sambil menggenggam tanganku. Semua angka cocok, 100% cocok. Aku tidak berteriak, aku tidak melompat kegirangan. Aku justru membeku. Napas tercekat, tangan gemetar hebat, keringat dingin membasahi punggungku. Hadiah utama tertulis di layar dengan huruf besar berwarna emas. 912 miliar rupiah. 912 miliar. Angka yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Angka yang bahkan sulit kuucapkan. Aku mematikan TV dengan tangan yang masih bergetar. Duduk terdiam di ruang gelap itu selama entah berapa lama. Mungkin 1 jam, mungkin 2 jam. Aku tidak bisa berpikir jernih. Hatiku berdebar kencang, kepalaku pusing, mulutku kering. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kukatakan? Haruskah aku memberitahu Mas Wahyu dan Lestari sekarang? Tapi kemudian aku teringat percakapan yang kudengar beberapa hari lalu. Suara Lestari di telepon. Lumayanlah, ada yang bantu kerjaan rumah, tapi malah dia yang bayar kita. Aku teringat kertas Excel dengan perhitungan kontribusi bulanan. Aku teringat usulan mereka agar aku pindah ke gudang belakang. Apakah mereka akan berubah jika tahu aku punya uang sebanyak ini? Atau justru akan semakin serakah? Aku mengambil air wudhu di kamar mandi kecil dengan gerakan pelan, agar tidak membangunkan siapapun. Air dingin membasahi wajahku, membuat pikiranku sedikit lebih jernih. Aku salat hajat 2 rakaat, berdoa panjang dalam sujudku. Ya Allah, jika ini rezeki untukku, berilah aku petunjuk bagaimana menggunakannya dengan bijak. Jika ini ujian untukku,
Berilah aku kekuatan dan keberanian untuk menghadapinya. Lindungilah hatiku dari kesombongan dan lindungilah aku dari orang-orang yang berniat jahat. Aku menangis dalam sujud. Air mataku membasahi sajadah lusuh pemberian almarhum. Aku menangis bukan karena bahagia dapat uang, tapi karena takut. Takut uang ini akan mengubah segalanya. Takut hubunganku dengan anak dan cucuku akan semakin rusak. Keesokan paginya, Sabtu pagi yang cerah, aku bangun seperti biasa. Memasak bubur, membuat teh manis, menyiapkan lauk sederhana. Berusaha bersikap normal meski hati masih berdebar. Lestari bangun lebih pagi dari biasanya karena akan pergi ke pasar membeli bahan-bahan untuk arisan sore nanti. Ia sedang mencari potongan belanja yang biasa ia simpan di laci dapur. Kemana ya kupon Alfamart aku? Gumamnya sambil membongkar laci. Padahal kemarin baru aku simpan di sini. Tangannya bergerak cepat, membuka satu laci ke laci lain. Lalu ia berhenti. Matanya melebar, ia mengeluarkan sesuatu dari laci paling bawah. Tiket undian, fotokopi tiket undian yang secara tidak sengaja tertinggal di sana saat aku menyimpan buku resep minggu lalu. "Loh, ini apa bun?" tanya Lestari sambil menatapku. Suaranya meninggi, penuh curiga. "Ini tiket undian, nomor berapa ini?" Jantungku berdegup kencang. Aku berusaha tetap tenang. "Oh, itu tiketku. Biasa beli setiap Jumat di warung Pak Joko." Lestari langsung meraih ponselnya, membuka situs resmi undian. Jari-jarinya bergerak cepat mengetik nomor-nomor di tiket. Lalu wajahnya berubah. Mulutnya terbuka lebar, matanya nyaris keluar dari tempatnya. "Mas Wahyu!" teriaknya keras. "Mas Wahyu, bangun! Cepat ke sini!" Suaranya begitu panik sampai Mas Wahyu berlari keluar dari kamar dengan baju tidur kusut dan rambut acak-acakan. "Ada apa, Les? Kenapa teriak-teriak?" tanyanya bingung. Lestari menyodorkan ponsel dan tiket itu ke wajah suaminya. "Ini nomornya. Ini nomor yang menang kemarin malam. Nomor undian nasional. Hadiahnya 912 miliar. Mas Wahyu merebut tiket dari tangan istrinya, menatapnya dengan mata tidak percaya. Ia membandingkan dengan layar ponsel Lestari berkali-kali. Tangannya gemetar. "Ini beneran?" bisiknya. "Ini tiket beneran?" Lestari mengangguk cepat. Air matanya sudah mulai keluar. "Iya, cocok semua. Kita menang, Mas. Keluarga kita menang." Keluarga kita. Bukan tiketku. Bukan rezekiku. Tapi keluarga kita. Mas Wahyu mengambil tiket itu dari tangan Lestari tanpa meminta izinku. Ia membawanya ke jendela, memastikan keasliannya di bawah cahaya matahari. Matanya bersinar dengan sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Keserakahan. Lestari sudah mengambil ponselnya lagi, menelepon seseorang. "Bu Rina, kabar gembira, keluarga kami menang undian nasional. Allahu Akbar. Iya, beneran, 900 lebih miliar." Aku hanya duduk diam di kursi makan, memegang gelas teh yang sudah dingin. Memperhatikan mereka berdua yang panik bahagia, berteriak, menelepon orang sana-sini. Tidak ada satupun dari mereka yang bertanya padaku. Tidak ada yang bilang terima kasih. Tidak ada yang menyadari bahwa tiket itu atas namaku. Sepanjang pagi itu, rumah menjadi hiruk pikuk. Mas Wahyu membuka laptop, mencari-cari rumah-rumah mewah di Jogja dan Solo. Lestari membuat daftar belanja yang panjangnya hampir 2 halaman kertas. Mereka bicara tentang mobil baru, furniture impor, renovasi total rumah, bahkan membeli villa kecil di Batu. Kita bisa lunasi semua utang, ganti semua perabotan rumah, beli mobil yang lebih besar, ucap Lestari bersemangat. Kita juga harus investasi, mungkin beli tanah atau ruko. Rizky dan Alifa yang baru bangun langsung senang mendengar kabar itu. Mereka bertanya apakah bisa punya mainan video dan kolam renang pribadi. Lestari menjawab dengan antusias.
Bisa dong, sayang. Nanti kita pindah rumah yang ada kolam renangnya. Tidak ada satupun yang bertanya. Ini tiket siapa? Aku bangkit dari kursi, berjalan ke kamarku dengan langkah berat. Menutup pintu pelan, lalu duduk di tepi kasur. Hatiku campur aduk. Bukan karena uang, tapi karena reaksi mereka yang spontan dan tidak tahu malu. Malam harinya, setelah semua keributan mereda, Rizky mengetuk pintu kamarku pelan. Ia masuk dengan wajah bingung, duduk di sampingku. Bunda, bisiknya pelan. Itu tiket bunda kan? Kok mami sama papi bilangnya kita yang menang? Aku tersenyum, mengusap rambut cucuku yang halus. Kadang, nak, diam itu lebih kuat daripada teriak. Rizky memelukku erat. Aku gak mau bunda sedih. Bunda gak sedih, sayang. Bisikku sambil membalas pelukannya. Bunda cuma lagi mikir. Setelah Rizky keluar, aku membuka lemari kecil di sudut kamar. Mengeluarkan kotak kayu tua yang sudah kusimpan sejak pindah ke sini. Kotak warisan dari Pak Harun yang berisi dokumen-dokumen penting. Aku membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada buku nikah kami, akta kelahiran anak-anak, foto-foto lama, dan sebuah amplop coklat tebal. Amplop yang bertuliskan dengan tulisan tangan Pak Harun, untuk Dar jika waktunya tiba. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Sudah 2 tahun sejak ia wafat, tapi aku belum pernah membukanya. Aku takut melihat tulisan tangannya akan membuat luka kehilangan terbuka lagi. Tapi malam ini aku tahu waktunya sudah tiba. Di dalam amplop ada beberapa dokumen penting. Fotokopi buku deposito Bank Mandiri sebesar 820 juta rupiah atas namaku. Surat kuasa tertulis dari Notaris Suryanto yang menyatakan bahwa harta itu adalah milikku pribadi dan tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk anak-anak kami. Dan yang paling membuatku menangis adalah selembar kertas berisi tulisan tangan almarhum. Tulisannya sedikit gemetar, mungkin ditulis saat ia sudah sakit. Darti tersayang, jika kau membaca ini, berarti aku sudah tidak ada. Maafkan aku tidak sempat mengatakannya langsung. Uang ini adalah hasil kerja keras kita berdua selama puluhan tahun. Aku simpan khusus untukmu agar kau tidak pernah bergantung pada siapapun setelah aku pergi. Aku tahu anak-anak kita baik, tapi aku juga tahu bahwa uang bisa mengubah orang. Jika suatu hari nanti mereka memperlakukanmu seperti pengasuh atau beban, jangan takut untuk pergi. Pergilah dengan kepala tegak. Kau tidak butuh mereka sebanyak yang mereka pikir. Kau kuat, Dar, jauh lebih kuat dari yang kau kira. Aku sudah siapkan jalanmu. Gunakan uang ini dengan bijak. Hiduplah bahagia, itulah yang selalu kuinginkan untukmu. Aku akan selalu menjagamu dari sana. Suamimu yang selalu mencintaimu, Harun. Air mataku jatuh membasahi kertas itu. Aku memeluk surat itu erat, seolah memeluk almarhum suamiku. Ia sudah tahu. Ia sudah meramalkan ini semua. Dan ia sudah mempersiapkan jalan keluarku. Malam itu, aku tidak tidur. Duduk di tepi jendela dengan tiket di tangan kanan dan surat dari suamiku di tangan kiri. Di luar, langit gelap penuh bintang. Di dalam, hatiku mulai menemukan ketenangan. Besok akan kubuka lembaran baru, lembaran yang sudah almarhum siapkan untukku. Kita harus bantu kelola uang ini, Bunda, supaya nggak salah langkah. Tapi mereka lupa, aku sudah berjalan jauh, lebih dari yang mereka bisa bayangkan. Senin siang, 2 hari setelah pengumuman kemenangan tiket, Lestari mengadakan apa yang ia sebut sebagai rapat darurat keluarga. Ia membawa map besar tebal berwarna merah dengan stiker bertuliskan proyek kebahagiaan keluarga yang ditempel di sampulnya. Sepertinya ia sudah menyiapkan ini dengan sangat matang. Aku dipanggil ke ruang tamu.
Mas Wahyu sudah duduk dengan wajah serius. Lestari di sebelahnya dengan senyum lebar yang terlihat palsu. Di meja tamu sudah tertata laptop, proyektor kecil, dan tumpukan kertas yang rapi. "Silakan duduk, Bun," ucap Lestari sambil menunjuk sofa tunggal di hadapannya. Nadanya formal seperti sedang memimpin rapat kantor. Aku duduk dengan tenang, melipat tangan di pangkuan. Hati sudah siap dengan apapun yang akan mereka katakan. Lestari membuka map besar itu dengan penuh percaya diri. Halaman pertama berisi diagram alir berwarna-warni tentang rencana alokasi uang. Ia bahkan menggunakan proyektor untuk menampilkan presentasi PowerPoint di dinding. "Jadi begini, Bun," mulai Lestari dengan nada guru yang sedang mengajar. "Kami sudah hitung dengan detail bagaimana mengelola rezeki besar ini. Pertama, untuk pembelian rumah baru di Solo Baru, kami anggarkan 2.500.000.000. Kedua, untuk kendaraan baru 1 miliar. Ketiga, untuk renovasi dan furniture 500 juta. Ia melanjutkan dengan lancar, seolah sudah hafal di luar kepala. Lalu untuk pendidikan Rizky dan Alifa, kami alokasikan 3 miliar untuk tabungan pendidikan mereka sampai kuliah. Untuk investasi properti 5 miliar. Untuk deposito jangka panjang 10 miliar. Aku hanya mendengarkan tanpa berkomentar, membiarkan ia menyelesaikan presentasinya. Dan yang paling penting, Lestari mengklik halaman berikutnya. Kami juga sudah rencanakan donasi 1% ke yayasan sosial, biar ada pencitraan sosial yang baik untuk keluarga kita. Supaya tetangga dan masyarakat tahu kalau kita keluarga yang peduli. 1% dari 912 miliar, mereka hanya mau sumbangkan 9 miliar untuk amal. Dan itu pun dengan alasan pencitraan. Mas Wahyu akhirnya angkat bicara. "Jadi kesimpulannya, Bun, uang ini harus dikelola dengan profesional. Kita tidak bisa sembarangan. Kita butuh tim pengelola yang solid." "Tim pengelola?" tanyaku pelan. Lestari mengangguk cepat. "Iya, Bun, makanya kami usulkan uang ini dikelola bersama. Kita bisa bentuk semacam yayasan keluarga. Namanya Yayasan Keluarga Harun sesuai nama almarhum. Jadi semua keputusan keuangan diambil secara kolektif. Kolektif. Kata yang bagus untuk menutupi niat mereka mengambil alih uangku." Mas Wahyu mengeluarkan beberapa lembar kertas dari map coklat. "Ini surat pernyataan pengelolaan dana, Bun. Sudah kami siapkan. Isinya cuma pengalihan kuasa administrasi ke kami berdua sebagai pengelola resmi. Bunda tetap sebagai pemilik, tapi kami yang mengurus operasionalnya." Lestari menyambung dengan nada lembut yang dibuat-buat. "Bunda tinggal tanda tangan saja di sini. Biar kami yang urus semua. Bunda tinggal nikmati hidup, jalan-jalan, ibadah dengan tenang. Gak perlu pusing mikirin uang." Aku mengambil kertas itu, membaca dengan teliti. Kata demi kata, kalimat demi kalimat. Mataku berhenti di satu paragraf. Pihak pertama memberikan kuasa penuh kepada pihak kedua untuk melakukan segala transaksi keuangan tanpa perlu persetujuan lebih lanjut. Kuasa penuh tanpa persetujuan lebih lanjut. Artinya, sekali aku tanda tangan, uangku bukan lagi uangku. Aku meletakkan kertas itu kembali ke meja dengan pelan, menatap Mas Wahyu dan Lestari bergantian. "Kalian mau bantu aku kelola uang, tapi selama 2 tahun ini, siapa yang kelola hidupku?" Mas Wahyu terlihat gugup. "Maksud Bunda apa?" "Aku ditarik kontribusi 3.200.000 setiap bulan. Aku dipaksa kerja seperti pembantu tanpa upah. Aku disuruh pindah ke gudang belakang supaya kalian punya ruang kerja." Ucapku tenang tapi tegas. "Itu namanya kelola hidup aku atau eksploitasi?" Lestari terlihat terkejut, tapi cepat memasang wajah defensif. "Bunda,
Itu kan kesepakatan bersama. Kami juga butuh biaya untuk hidup. Kesepakatan bersama yang kalian buat sepihak, balasku. Aku tidak pernah ditanya, hanya diberi pilihan, bayar atau pergi. Suasana menjadi tegang. Mas Wahyu berusaha meredakan. Bunda, ini lain konteks. Kita bicara soal masa depan keluarga. Aku berdiri dari sofa, mengambil tasku. Yang kalian kelola selama ini hanyalah cara membuat aku tetap diam. Membuat aku merasa bersalah kalau protes. Membuat aku merasa berhutang budi padahal aku yang membayar untuk tinggal di sini. Bunda mau kemana? Tanya Lestari panik. Aku tidak menjawab. Berjalan ke kamarku, menutup pintu dengan tenang. Jantung berdebar keras tapi hatiku merasa lega. Akhirnya aku berani berkata jujur. Sore harinya, Rizky datang menghampiri. Anak itu duduk di sampingku dengan wajah sedih. Matanya sembab seperti habis menangis. Bunda, bisiknya pelan. Tadi aku dengar mami telepon seseorang. Dia bilang kalau bunda nolak, mereka bisa bilang bunda gak stabil. Kata mami, umur bunda udah tua, jadi wajar kalau pikiran bunda mulai kacau. Dadaku sesak mendengarnya. Mereka berniat membuatku terlihat pikun, tidak waras, supaya bisa mengambil alih uangku secara legal. Rizky memelukku erat sambil menangis. Kenapa mami bilang kayak gitu? Kenapa mami jahat sama bunda? Aku mengusap punggung cucuku, menenangkannya meski hatiku sendiri terluka. Kadang orang dewasa lupa cara bersikap baik, nak. Tapi bunda gak marah. Bunda cuma mau ambil kembali yang memang jadi hak bunda. Malam itu setelah semua tertidur, aku mulai mengeksekusi rencana yang sudah kupikirkan sejak kemarin. Aku menyalakan lampu kecil di kamar, membuka laptop tua pemberian Dian anakku yang di Kalimantan, dan mulai menyalin semua dokumen penting. Aku memfoto setiap halaman map besar Lestari dengan kamera ponsel. Tangkapan layar percakapan WhatsApp di grup keluarga tentang rencana renovasi yang mengusirku. Screenshot mutasi rekening yang menunjukkan penarikan uang tanpa izin. Aku menyimpan semuanya di folder khusus yang dilindungi kata sandi. Aku juga merekam percakapan tadi siang menggunakan aplikasi perekam suara di ponsel Rizky yang ia pinjamkan. Suara Lestari yang mengatakan, aku harus tanda tangan tanpa berpikir panjang. Suara Mas Wahyu yang menyebut ini kesempatan keluarga. Keesokan harinya, aku menelepon Pak Suryanto, notaris lama almarhum suami yang juga menjadi teman dekatnya. Beliau adalah orang yang dipercaya Pak Harun untuk menyimpan surat wasiat dan dokumen deposito untukku. Pak, ini Darti. Saya perlu bantuan Bapak, ucapku setelah ia mengangkat telepon. Bu Darti ada apa? Sepertinya suaranya terdengar berat, jawab beliau dengan nada khawatir. Aku menceritakan situasiku secara singkat. Tentang tiket undian, tentang perlakuan Mas Wahyu dan Lestari, tentang rencana mereka mengambil alih uangku. Pak Suryanto mendengarkan dengan sabar. Ibu, sebaiknya kita bertemu langsung. Saya perlu lihat dokumen yang ibu punya. Dan saya juga perlu jelaskan beberapa hal terkait hukum waris dan pengelolaan aset pribadi. Kami janjian bertemu di kantornya besok pagi. Aku merasa sedikit lebih tenang mengetahui ada seseorang yang bisa kupercaya. Malam itu, aku juga mengecek mutasi rekening tabunganku dengan teliti. Aku menemukan 3 kali penarikan yang tidak aku lakukan. Tanggal 15 bulan lalu, 6 juta rupiah. Tanggal 27, 4.500.000 rupiah. Tanggal 8 bulan ini, 7.200.000 rupiah. Total hampir 18 juta rupiah diambil tanpa izin. Aku tahu siapa pelakunya. Lestari pernah meminta kartu ATM-ku dengan alasan mau bantu ambil uang pensiun supaya bunda gak capek ke bank. Ternyata ia membuat salinan kartu atau mencatat PIN-ku.
Aku juga menemukan chat di ponsel lama yang pernah kupinjam ke Lestari saat ponselnya rusak. Ia lupa keluar dari WhatsApp dan aku menemukan percakapan dengan seseorang bernama Dimas Prasetyo yang mengaku konsultan investasi. Padahal setelah kucek di media sosial, ternyata ia adalah teman kuliah Lestari. Chat mereka membahas tentang proyek besar yang akan datang dan bagi hasil 20% untuk konsultasi. Mereka sudah merencanakan mengambil uangku bahkan sebelum tahu tiket itu milik siapa. Aku menyimpan semua bukti itu dengan rapi. Print out, screenshot, rekaman audio. Semua kusimpan dalam folder khusus yang kulabel keadilan untuk Darti. Aku juga mulai menulis catatan lengkap. Total kontribusi yang sudah kubayarkan selama 2 tahun, 3.200.000 kali, 24 bulan sama dengan 76.800.000 rupiah. Jumlah jam kerja tak terbayar sebagai pengasuh, juru masak, dan asisten rumah tangga. Rata-rata 8 jam per hari selama 2 tahun, dengan upah standar asisten rumah tangga 3 juta per bulan. Berarti total 144 juta rupiah. Belum termasuk nilai moral yang dilanggar, hinaan yang kuterima, rasa tidak dihargai yang harus kutahan setiap hari. Aku juga berencana menghubungi media jika perlu, bukan untuk pamer atau balas dendam, tapi untuk keadilan, supaya orang-orang tahu bahwa lansia bukan beban yang bisa diperlakukan semena-mena oleh anak kandung sendiri. Keesokan paginya, aku menghubungi Pak Bambang Sutrisno, wartawan senior TVRI yang dulu pernah meliput kegiatanku saat masih menjadi ketua koperasi PNS di Sragen. Beliau orang baik yang selalu peduli dengan isu-isu sosial, terutama tentang lansia. Pak Bambang, saya Darti. Masih ingat saya? Tanyaku saat ia mengangkat telepon. Bu Darti, tentu saya ingat. Ada apa, Bu? Sudah lama sekali kita tidak kontak. Jawabnya dengan ramah. Aku menceritakan situasiku secara ringkas, tanpa berlebihan, hanya menyampaikan fakta. Beliau mendengarkan dengan serius. Ini cerita yang sangat menarik, Bu, ucapnya. Dan sayangnya banyak terjadi di masyarakat kita. Lansia diperlakukan tidak adil oleh keluarga sendiri. Kalau Ibu berkenan, saya ingin mengangkat cerita ini. Tentu dengan perlindungan identitas dulu kalau Ibu mau. Saya hanya ingin kebenaran terungkap, Pak, dan perlakuan adil. Bukan untuk menjatuhkan anak saya, tapi untuk menunjukkan bahwa ini tidak benar, jelasku. Pak Bambang setuju untuk datang menemui dan melakukan wawancara awal. Kami janjian minggu depan di rumah temanku di Sumber tempat aku rencanakan untuk pindah sementara. Hari Minggu sore, aku duduk di depan jendela kamarku sambil menyeruput teh panas. Matahari mulai tenggelam, langit berwarna jingga kemerahan. Di luar, suara azan maghrib berkumandang dari masjid dekat kompleks. Suara yang selalu membuatku tenang. Di dalam, rencana perangku sudah kukunci rapi. Dokumen sudah lengkap, bukti sudah terkumpul, saksi sudah siap. Media sudah dihubungi, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengeksekusi semuanya. Aku tidak sedang membalas dendam. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi hakku. Martabatku sebagai seorang ibu dan manusia. Dan ini baru awalnya saja. Mereka pikir mereka cerdas, tapi mereka lupa. Dalam permainan catur, pion yang paling sabar bisa jadi penentu kemenangan. Rabu malam, TVRI menayangkan cuplikan wawancara eksklusif dalam program investigasi mereka. Aku menonton dari rumah Butini, teman lamaku di Sumber yang dengan baik hati mengizinkanku tinggal sementara. Layar televisi menampilkan siluet wajahku, suara yang sedikit diubah untuk melindungi identitas. Seorang ibu lansia di kawasan Solo mengaku diusir dari rumah anaknya
setelah memenangkan undian bernilai hampir 1 triliun rupiah. Beliau tidak ingin disebutkan namanya, namun setuju untuk berbagi cerita sebagai pembelajaran bagi masyarakat. Suara presenter yang tegas membacakan narasi pembuka. Kemudian muncul potongan wawancaraku. Saya tidak pernah menyangka bahwa anak kandung saya akan memperlakukan saya seperti ini. 2 tahun saya tinggal bersama mereka, saya bayar kontribusi setiap bulan, saya kerjakan semua pekerjaan rumah, tapi saat ada rezeki besar, saya malah diminta pindah ke gudang. Cuplikan itu hanya 5 menit, tapi cukup untuk membuat gempar. Tidak disebutkan nama lengkap, tidak disebutkan alamat pasti, tapi ciri-ciri yang disebutkan cukup jelas bagi orang-orang yang kenal dengan keluarga kami. Keesokan paginya, Bu Tini memberitahuku bahwa grup WhatsApp RT Kompleks Mas Wahyu sudah heboh. Ponselnya tidak berhenti berbunyi sejak subuh. Bu Darti, ini grup tetanggamu ramai banget, ucap Bu Tini sambil menunjukkan layar ponselnya. Mereka semua ngomongin keluarga anakmu. Aku membaca chat-chat itu dengan perasaan campur aduk. Bu Siti menulis, kasihan banget ya kalau beneran kejadiannya kayak gitu. Anak kok tegas sama ibu sendiri. Pak Hadi membalas, makanya rezeki besar sering jadi ujian. Banyak yang lupa asal-usul. Yang paling mengena adalah komentar Bu RW yang biasanya pendiam. Ada yang dikasih rezeki malah lupa siapa yang doain tiap hari. Sabtu malam saat pengajian rutin di masjid kompleks, Bu RW bahkan menyindir secara halus dalam ceramahnya. Ibu-ibu, kita harus ingat, orang tua kita adalah pintu surga kita. Kalau kita sakiti mereka, walau kita punya harta sebanyak gunung, tidak akan membawa berkah. Semua mata tertuju ke arah Lestari yang duduk di barisan belakang. Wajahnya pucat, kepalanya tertunduk dalam. Ia pulang lebih awal, bahkan sebelum pengajian selesai. Sementara itu, di rumah Mas Wahyu, kepanikan mulai terlihat. Bu Tini yang masih kontak dengan tetangga di sana memberitahuku bahwa Mas Wahyu mematikan semua TV di rumah. Ia melarang Rizky dan Alifa bicara keluar rumah tentang apapun. Kalau ada yang tanya, kalian bilang gak tahu apa-apa. Perintah Mas Wahyu tegas pada anak-anaknya. Lestari menangis histeris di kamar, menuduh aku memfitnah mereka. Bunda sudah keterlaluan. Bunda bikin malu keluarga kita. Ini fitnah besar. Teriaknya sambil melempar bantal. Tapi Rizky justru bertanya dengan polos. Memangnya Bunda bilang apa, Mi? Kok Mami marah? Lestari tidak bisa menjawab. Karena ia tahu semua yang kukatakan dalam wawancara itu adalah kebenaran. Bukan fitnah, bukan kebohongan. Hanya fakta yang selama ini mereka tutupi. Minggu pagi, aku menerima telepon dari Mas Wahyu. Suaranya terdengar lelah dan putus asa. Bunda, kita bisa ketemu, kita perlu bicara baik-baik, di rumah saja sebagai keluarga. Aku terdiam sejenak. Bicara tentang apa? Tentang semuanya. Tolong Bun, ini sudah terlalu jauh. Tetangga semua ngomongin kita. Aku sampai disindir di kantor. Tolong kita selesaikan ini secara kekeluargaan. Aku setuju untuk datang. Bukan karena aku lemah atau ingin kembali, tapi karena aku tahu ini adalah kesempatan untuk menuntaskan semuanya. Selasa sore, aku datang ke rumah itu untuk terakhir kalinya. Mas Wahyu membuka pintu dengan wajah yang sangat berbeda dari biasanya. Matanya cekung, wajahnya pucat, rambutnya berantakan. Lestari duduk di sofa dengan mata bengkak, seperti habis menangis seharian. Di ruang tamu sudah ada 2 orang yang tidak kukenal. Ternyata mereka adalah teman Lestari yang mengaku sebagai konsultan keuangan dan mediator keluarga. Lestari bahkan membawa proyektor mini lagi. Bunda, silakan duduk, ucap Mas Wahyu sambil menunjuk sofa.
Aku duduk dengan tenang, meletakkan tas di pangkuan. Rizky dan Alifa ada di kamar mereka, tidak diizinkan keluar. Tapi aku tahu Rizky pasti mendengarkan dari balik pintu. Lestari mulai presentasinya lagi. Kali ini ia menjelaskan strategi pengelolaan aset keluarga dengan lebih detail. Grafik, diagram, proyeksi keuntungan, semuanya terlihat profesional dan meyakinkan. Jadi intinya, dengan pengelolaan yang tepat, aset ini bisa berkembang hingga 3 kali lipat dalam 10 tahun. Jelas salah satu konsultan dengan penuh percaya diri. Aku mendengarkan tanpa ekspresi, membiarkan mereka menyelesaikan penjelasan panjang lebar itu. Lestari terlihat puas, mengira aku akan terkesan, dan akhirnya menandatangani surat kuasa mereka. Setelah presentasi selesai, aku membuka tasku dengan pelan, mengeluarkan map tebal berwarna coklat. Semua mata tertuju padaku. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin tunjukkan sesuatu. Ucapku tenang. Aku membuka map itu dan mulai mengeluarkan dokumen satu persatu. Yang pertama adalah print out mutasi rekening. Aku letakkan di atas meja. Ini bukti penarikan tidak sah dari rekeningku. 3 kali penarikan. Total 18 juta rupiah. Dilakukan tanpa seizinku. Wajah Lestari langsung pucat. Mas Wahyu menatap istrinya dengan tatapan tidak percaya. Dokumen kedua, print out chat WhatsApp antara Lestari dan Dimas Prasetyo tentang proyek besar dan bagi hasil 20%. Ini bukti kalian sudah merencanakan mengambil uangku bahkan sebelum tahu tiket itu milik siapa. Lestari berusaha menyangkal dengan suara bergetar. Itu konteksnya beda, Bun. Itu cuma obrolan biasa. Bercanda aja. Bercanda? Aku menatapnya tajam. 18 juta rupiah diambil tanpa izin itu juga bercanda? Dokumen ketiga, screenshot percakapan Lestari dengan temannya yang mengatakan, aku adalah pembantu yang membayar untuk bekerja. Mas Wahyu membacanya dengan tangan gemetar. Wajahnya memerah. Les, ini kamu yang nulis? Tanyanya dengan suara parau. Lestari diam, tidak bisa menjawab. Air matanya mulai jatuh. Dokumen keempat membuat semuanya benar-benar beku. Foto STNK motor atas nama Darti yang selama ini mereka pakai tanpa izin. Fotokopi sertifikat rumah di Jogja, hasil warisan yang belum dipindah nama tapi sudah mereka rencanakan untuk dijual. Semua yang atas namaku, mulai besok kembali padaku. Ucapku dengan tegas. Mas Wahyu mencoba mendekat. Tangannya terangkat ingin meraih tanganku. Bunda, maafkan kami. Kami salah. Kalian tidak salah, Mas. Potongku. Kalian memang sengaja. Lestari bangkit dengan wajah penuh amarah dan putus asa. Terus Bunda mau apa? Mau buat kami jadi bulan-bulanan tetangga? Mau hancurkan keluarga ini? Aku tidak menghancurkan apapun. Jawabku tenang. Kalian yang menghancurkan hubungan kita saat mulai memperlakukanku seperti barang dagangan. Salah satu konsultan yang dari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Bu Darti, mungkin ada kesalahpahaman di sini. Kita bisa cari solusi yang tidak ada kesalahpahaman, potongku. Ada fakta dan ada bukti. Dan saya sudah menyerahkan semua ini ke notaris. Kalau perlu, ke aparat hukum. Suasana benar-benar mencekam. Mas Wahyu duduk dengan kepala tertunduk dalam, tangannya menutupi wajah. Lestari menangis terisak-isak. Dua konsultan itu saling pandang bingung. Tidak tahu harus berbuat apa. Rizky tiba-tiba membuka pintu kamarnya, berlari menghampiriku dengan mata berkaca-kaca. Bunda gak akan tinggal di sini lagi. Aku memeluk cucuku erat, mengusap rambutnya dengan lembut. Bunda akan selalu jadi rumah buat kamu, Nah. Tapi bukan di sini. Bunda punya tempat sendiri sekarang. Aku boleh main ke tempat Bunda? Tanyanya dengan suara bergetar.
Tentu saja, sayang. Kapanpun kamu mau, Bunda akan selalu ada buat kamu. Mas Wahyu akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya merah, basah oleh air mata. Bunda, aku benar-benar minta maaf. Aku gak tahu kenapa aku bisa sampai segini. Kamu tahu kenapa, Mas? Ucapku pelan tapi tegas. Karena uang bisa mengubah orang. Karena kamu lupa siapa yang dulu jagain kamu saat kamu sakit. Siapa yang belain uang pensiun demi kamu bisa kuliah. Siapa yang gak tidur saat kamu ujian. Aku berdiri, merapikan tasku. Aku tidak datang untuk marah atau membalas dendam. Aku datang untuk ambil kembali apa yang memang jadi milikku. Martabatku. Harga diriku. Mas Wahyu ingin memelukku, tapi aku mundur setengah langkah. Bukan karena benci, tapi karena aku butuh jarak untuk sembuh. Aku butuh ruang untuk bisa memaafkan nantinya. Mulai besok, STNK motor itu harus dikembalikan. Sertifikat rumah Jogja juga. Dan kalian harus kembalikan 18 juta yang kalian ambil tanpa izin. Itu bukan permintaan, itu hakku. Lestari masih menangis, tapi kali ini tangisannya berbeda. Bukan tangisan frustrasi, tapi tangisan menyesal. Mungkin. Atau mungkin hanya karena rencananya gagal. Aku berjalan keluar dari rumah itu dengan langkah tegap. Tidak menoleh ke belakang. Tidak menangis, hatiku terasa ringan, meski masih ada sedikit perih. Tapi ini perih yang baik. Perih yang menandakan proses penyembuhan. Di luar pagar, Butini sudah menungguku dengan motornya. Ia memelukku erat. Sudah selesai, Dar? Tanyanya lembut. Sudah, jawabku sambil tersenyum. Ini baru saja berakhir. Malam itu, aku pulang bukan dengan kemenangan dalam arti mengalahkan mereka. Aku pulang dengan kehormatan yang selama ini mereka kira sudah mati dalam diriku. Dan saat aku buka ponsel, ada pesan dari redaksi media besar yang ingin menayangkan kisahku secara nasional dengan identitas penuh jika aku berkenan. Mereka ingin memberikan suara untuk para lansia yang mengalami hal serupa. Aku belum tahu jawabanku. Tapi aku tahu satu hal, kebenaran sudah mulai terungkap dan keadilan akan mengikuti. Mereka pikir aku tidak tahu apa-apa, tapi mulai hari ini satu kampung akan tahu siapa yang sebenarnya tidak tahu diri. 3 minggu setelah pertemuan terakhir itu, hidupku sudah berubah sepenuhnya. Aku pindah ke apartemen syariah 2 kamar di kawasan Laweyan, Solo. Apartemen sederhana di lantai 5 dengan balkon kecil menghadap ke taman. Setiap pagi, aku membuka jendela dan menyambut matahari dengan hati yang jauh lebih ringan. Tidak ada lagi suara bentakan. Tidak ada lagi perhitungan listrik yang harus kubayar. Tidak ada lagi rasa harus berjinjit di rumah sendiri. Ini adalah rumahku, milikku sepenuhnya. Dan rasanya seperti bisa bernapas lega setelah sekian lama menahan napas. Aku mulai mengikuti kajian rutin setiap Senin dan Kamis di masjid dekat apartemen. Berteman dengan ibu-ibu lain yang juga tinggal sendiri, saling berbagi cerita dan mendukung satu sama lain. Kami membentuk komunitas kecil bernama Lansia Mandiri yang bertemu setiap 2 minggu untuk berbagi pengalaman dan keterampilan. Di balkon apartemenku, aku menanam bunga mawar dalam pot-pot kecil. Setiap pagi kusirami mereka sambil mendengarkan kicauan burung. Kehidupan sederhana yang dulu kukira sudah hilang, ternyata masih bisa kutemukan kembali. 2 bulan kemudian, dokumenter lengkap tentang kisahku ditayangkan di televisi nasional. Kali ini bukan hanya cuplikan 5 menit, tapi tayangan khusus berdurasi 45 menit dengan judul Ibuku Bukan Pengasuh Bayaran. Aku duduk di sofa apartemenku bersama Butini yang datang khusus untuk menemani. Layar menampilkan wajahku yang tidak lagi disamarkan.
Aku berbicara dengan tenang dan bermartabat tanpa nada dendam atau kebencian. Saya tidak menceritakan ini untuk mempermalukan anak saya, ucapku dalam wawancara itu. Saya menceritakan ini karena saya tahu di luar sana ada banyak orang tua yang mengalami hal serupa, tapi tidak berani bersuara. Mereka takut dianggap tidak tahu diri, takut dianggap tidak bersyukur, padahal mereka punya hak untuk diperlakukan dengan hormat. Saya tidak membalas, saya hanya mengambil kembali apa yang memang milik saya. Dan saya ingin semua orang tahu, punya anak bukan jaminan kita akan bahagia di hari tua. Tapi punya harga diri dan kemandirian itu yang akan membuat kita tetap kuat. Tayangan itu langsung tersebar luas di media sosial. Komentar-komentar berdatangan, kebanyakan mendukung. Bunda Darti kuat sekali, salut. Ini pelajaran buat semua anak, jangan sampai lupa sama orang tua. Sedih banget nonton ini, semoga anak-anak saya nggak kayak gitu. Warganet bahkan membuat tagar khusus. Banyak orang membagikan cerita serupa tentang perlakuan tidak adil terhadap lansia dalam keluarga. Sementara itu, kehidupan Mas Wahyu dan Lestari berubah drastis. Mas Wahyu dipecat dari pekerjaannya di bank karena kasus pelecehan terhadap orang tua dianggap merusak reputasi perusahaan. Perusahaan tidak ingin dikaitkan dengan karyawan yang memperlakukan ibu kandungnya sendiri dengan tidak hormat. Mobil Avanza mereka disita karena gagal membayar cicilan selama 3 bulan berturut-turut. Ternyata selama ini mereka sudah mengandalkan uang yang mereka kira akan mereka dapat dari tiket undianku. Rumah di Palur yang dulunya ramai dengan arisan dan kunjungan tetangga, kini sepi. Tidak ada lagi yang datang. Lestari tidak lagi diundang ke pengajian atau acara RT. Bahkan di pasar, para pedagang menatapnya dengan pandangan berbeda. Mereka terpaksa pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggir Kartasura. Rumah sederhana dengan 2 kamar, jauh dari kemewahan yang dulu mereka rencanakan. Ironis, rumah kontrakan yang dulunya mereka sarankan untukku, kini menjadi tempat mereka sendiri tinggal. 3 bulan setelah tayangan dokumenter, aku menerima surat resmi dari pengacara Mas Wahyu yang menyatakan mereka ingin mencabut gugatan balik yang sempat mereka ajukan. Gugatan yang menuduhku tidak kompeten mengelola aset sendiri. Pengadilan menolak gugatan itu bahkan sebelum sidang pertama karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Pak Suryanto, notaris yang membantuku, menyerahkan semua dokumen yang sudah diselesaikan. STNK motor sudah kembali atas namaku. Sertifikat rumah Jogja sudah aman. Dan 18 juta rupiah yang diambil tanpa izin sudah dikembalikan. Meski dengan cara dicicil karena mereka memang sudah tidak punya uang. Ibu sudah menang secara hukum, ucap Pak Suryanto sambil tersenyum. Dan yang lebih penting, ibu menang dengan cara yang bermartabat. Yang membuatku paling bahagia adalah hubunganku dengan cucu-cucuku tidak terputus. Setiap minggu, Rizky dan Alifa datang menginap di apartemenku. Kami pergi ke perpustakaan bersama, memasak bersama, membaca buku cerita sebelum tidur. Rizky bahkan menulis surat untukku suatu hari. Tulisan tangannya yang masih agak kaku tapi penuh perasaan membuat mataku berkaca-kaca. Bunda, aku minta maaf Mami dan Papi jahat sama Bunda. Aku gak mau kayak mereka kalau udah gede nanti. Aku janji akan selalu sayang Bunda. Aku kangen suara Bunda yang bangunin aku pagi-pagi buat sholat subuh. Alifa juga memberiku gambar yang ia buat di sekolah. Gambar seorang nenek dengan mahkota di kepala, dikelilingi bunga-bunga. Di bawahnya tertulis, Bunda adalah ratu. Aku simpan surat dan gambar itu dalam bingkai kaca, kutaruh di meja ruang tamu apartemenku. Setiap kali melihatnya, hatiku terasa hangat.
Mereka tidak tercemar oleh kesalahan orang tua mereka. Mereka masih murni, masih mencintaiku dengan tulus. 4 bulan kemudian, aku memutuskan untuk menggunakan 20% dari uang undian untuk mendirikan yayasan khusus lansia. Namanya Yayasan Harun Darti untuk Lansia Berdaya. Yayasan ini membantu para lansia yang mengalami perlakuan tidak adil dalam keluarga, memberikan konseling hukum gratis, dan menyediakan tempat tinggal sementara bagi yang membutuhkan. Aku tidak melakukan ini untuk pamer atau mencari pujian. Aku melakukannya karena aku tahu di luar sana masih banyak darti-darti lain yang tidak punya keberanian atau sumber daya untuk melawan. Kantor yayasan dibuka di kawasan Banjarsari dengan 3 staf profesional dan 5 relawan. Dalam sebulan pertama saja, kami sudah menerima 23 laporan dari berbagai daerah di Jawa Tengah tentang kasus serupa. Aku juga mulai menulis setiap malam setelah salat Isya, aku duduk di depan laptop tua dan mengetik pengalamanku. Kata demi kata, kalimat demi kalimat. Aku menulis tentang perjalananku dari seorang ibu yang diperlakukan seperti beban, menjadi perempuan yang menemukan kembali kekuatan dan martabatnya. Judulnya sederhana, Perjalanan Pulang Tanpa Pamit. Aku tulis bukan dengan bahasa tinggi atau rumit, tapi dengan bahasa sederhana yang bisa dimengerti siapa saja. Aku tulis dengan jujur, tanpa menutupi rasa sakit yang pernah kualami, tapi juga tanpa membesar-besarkan kesalahan orang lain. Di halaman terakhir, aku menulis, kadang doa yang terlambat dijawab bukan karena Tuhan lupa, tapi karena Tuhan ingin kita lihat siapa yang benar-benar mencintai kita ketika kita tidak punya apa-apa. Rezeki besar yang datang padaku bukan hadiah, tapi ujian. Ujian untuk melihat siapa yang mencintaiku karena aku, bukan karena apa yang kumiliki. Aku tidak membenci anakku. Aku hanya kecewa. Dan kekecewaan itu mengajarkanku untuk tidak pernah bergantung pada siapapun, bahkan pada anak sendiri. Kemandirian adalah harta paling berharga yang bisa kita miliki di hari tua. Kepada semua orang tua di luar sana, jangan pernah merasa bersalah untuk memperjuangkan hak kalian. Kalian tidak egois. Kalian hanya sedang mengambil kembali martabat yang seharusnya tidak pernah diambil dari kalian. Buku itu kuterbitkan secara mandiri dengan bantuan penerbit kecil lokal. Aku tidak berharap laku atau terkenal. Aku hanya ingin ceritaku menjadi pembelajaran. Tapi ternyata dalam 3 bulan pertama, buku itu terjual 5.000 eksemplar. Banyak pembaca yang mengirim pesan, mengucapkan terima kasih karena buku itu memberi mereka keberanian. Suatu Jumat sore, 6 bulan setelah semua ini dimulai, Mas Wahyu datang ke apartemenku, sendirian, tanpa Lestari. Ia mengetuk pintu dengan pelan, berdiri di depan pintu dengan wajah kurus dan mata yang lelah. "Bunda, boleh aku masuk?" tanyanya dengan suara parau. Aku membukakan pintu lebih lebar, membiarkannya masuk. Kami duduk di sofa dengan jarak yang cukup jauh. Aku menuangkan teh untuk kami berdua. "Bunda," ia memulai dengan suara bergetar. "Aku tahu aku gak pantas minta maaf. Aku tahu aku sudah sakitin Bunda luar biasa. Tapi aku datang bukan untuk minta Bunda balik. Aku cuma mau bilang, aku menyesal, sangat menyesal." Air matanya jatuh, bukan air mata manipulatif seperti dulu. Ini air mata yang tulus, air mata seorang anak yang akhirnya menyadari kesalahannya. Aku kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, kehilangan teman. Tapi yang paling sakit adalah aku kehilangan Bunda. Dan aku baru sadar semua yang aku kejar selama ini nggak ada artinya kalau aku kehilangan orang yang paling berharga. Aku mendengarkan tanpa memotong. Membiarkannya menyelesaikan kata-katanya. "Aku gak minta Bunda maafin aku sekarang. Aku tahu itu butuh waktu. Mungkin gak akan pernah.
Tapi aku cuma mau Bunda tahu, aku akan habiskan sisa hidupku untuk jadi anak yang lebih baik. Untuk Rizky dan Alifa, supaya mereka gak jadi kayak nunggu aku. Aku menatap anakku yang sudah tumbuh menjadi pria 40 tahun ini. Pria yang pernah ku gendong saat bayi, yang pernah ku suapi saat sakit, yang pernah ku peluk saat ia lulus kuliah. Dan aku melihat ada penyesalan tulus di matanya. Mas, ucapku pelan. Aku tidak membencimu. Aku hanya perlu jarak untuk bisa sembuh. Dan mungkin suatu hari nanti kita bisa punya hubungan yang lebih baik. Tapi itu butuh waktu. Butuh usaha dari kamu. Ia mengangguk sambil menghapus air mata. Aku mengerti, Bun. Terima kasih sudah mau ketemu aku. Ia pergi dengan langkah gontai. Tapi aku melihat ada sedikit harapan di punggungnya yang membungkuk. Harapan untuk menebus kesalahan. Malam itu, ketika aku menutup jendela apartemenku, seekor burung pipit hinggap di pot bunga mawar merah di balkon. Burung kecil itu berkicau pelan, seolah menyanyikan lagu perpisahan dengan hari yang panjang. Aku tersenyum. Mereka pernah mencoba membuangku seperti sampah yang tidak berguna. Tapi mereka lupa, perempuan tua sepertiku tidak pergi tanpa meninggalkan jejak. Dan jejak itu, jejak keberanian dan martabat yang kuperlihatkan, akan mereka kenang seumur hidup. Akan menjadi pelajaran bagi Rizky dan Alifa bahwa menghormati orang tua bukan hanya kewajiban, tapi kehormatan. Dan di malam yang tenang itu, aku berdoa. Bukan untuk pembalasan, tapi untuk pengampunan. Untuk diriku sendiri yang pernah ragu. Dan untuk mereka yang pernah menyakitiku. Karena aku percaya, Tuhan punya caranya sendiri untuk mengajar kita semua tentang cinta, kehormatan, dan keadilan.